Nah, pasti dari sekian klien yang pernah Mas tangani ini, ada kan Mas semacam kayak Mas William sama timnya bisa membuat semacam kayak sebuah kesimpulan tentang yang membuat suatu bisnis itu bisa besar dan profitable. Kenapa aku harus menekankan besar dan profitable? Karena omset besar belum tentu profitnya besar. Nah, itu apa Mas gitu yang membuat bisa seperti itu? Kan pasti bisa dianalisa tuh. Oke, jadi tadi ya kan saya punya framework Open BO Mas. Tadi ya tak jelasin BO kan bisnis online terus, atau bimbingan online. Bisnis offline juga bisa, bimbingan online juga bisa. Nah, aku punya framework BMAS gitu ya. BMAS itu apa? Branding, Marketing, Advertising, Selling. Jadi aku analogikan begini. Bisnis itu kayak sebuah tim sepak bola Mas. Di mana ada kiper, ada back, ada gelandang, ada striker. Nah, kipernya itu orang keuangan. Kipernya orang keuangan. Ya, dia jagain biar bisnis ini nggak kebobolan nih. Backnya itu ada 2. Backnya itu supply chain dan produksi. Terus yang satu lagi yang back kanannya itu tim marketing. Jadi yang bikin konten, foto, video itu back. Ya kalau 2 ini bapuk, otomatis yang ke depan bapuk gitu ya. Nah, sedangkan kami para agensi advertising maupun advertiser itu adalah gelandang. Kami pemain tengah gitu loh. Yang ngasih umpan ke striker. Striker itu namanya sales. Ya, entah nanti sebutnya CS, admin. Nah, aku pakai analogi itu. Nah, KOL, afiliator, brand ambassador itu juga bagian dari gelandang. Ya, cuma itu kan kita bayar orang yang udah punya nama. Nah, kalau advertising bayarnya ke platform. Betul. Nah, jadi itu biasanya aku bantu tata dulu tuh. Ini brandingnya gimana? Karena semua ini tadi dari kiper sampai ke striker sampai di operasional itu akan membangun yang namanya branding atau persepsi. Ya, jadi branding itu persepsi yang dibentuk dari kerjasama semua tim ini, Mas. Nah, jadi framework itu yang aku pakai. Misal nih kita udah ngiklan kok hasilnya nggak bagus, belum tentu salah settingan kita di dashboard, gitu kan. Kemarin ada nih sebuah produk yang benar-benar baru Zoom meeting kemarin, dia bikin produk yang sangat-sangat belum ada sebelumnya. Tapi dia nggak punya marketing nih, nggak punya konten video untuk menjelasin itu. Berarti Blue Ocean? Ada sih, dia masih ada tambahan yang sebenarnya itu ibaratnya gini, ini non toxic gitu misal Mas, dia bikin suatu produk ini nggak beracun gitu aja. Ya kayak gitu. Terus ada fitur-fitur lain gitu produknya itu. Nah itu nggak punya konten gitu Mas. Nah tak minta bikin dulu kontennya, cari KOL-nya dulu, nanti kami baru bisa bantu advertising-nya. Karena kalau langsung advertising nanti jadi mahal gitu. Karena ini benar-benar baru Mas, nggak ada sebelumnya. Dia produksi sudah aman, tapi kan tinggal marketing, konten marketing sama platform apa. Nah, aku saranin karena produk baru ya pakainya Meta dulu. Nah, jadi setelah frameworknya jelas, ini produk baru atau lama, kita tentuin tempat jualan yang paling tepat, Mas. Nah, aku analogikan Google sama Marketplace itu pedagang mangkal, Mas. Jadi kalau Google itu mangkal di Malioboro, kalau Marketplace itu mangkalnya di mall. Nah, sedangkan kayak Facebook ad, Instagram ad, TikTok ad, YouTube ad itu pedagang keliling. Sales keliling door to door. Bedanya apa nih? Kalau mangkal di Malioboro sama di mall, otomatis tokonya harus bagus. Tapi pasti ada jumlah pengunjung maksimal kan Mas ya, yang akan bisa dihadirkan oleh tempat kita jualan. Yaitu namanya kata pencarian Mas. Nah kalau produk solusi yang mereknya belum bertumbuh, biasanya nanti agak berat di situ. Nah, makanya tadi walaupun kami agensi marketplace ataupun saya praktisi marketplace, budget iklan kami paling besar itu di Meta Ads loh, gitu. Paling besar di situ. Nah, karena apa tadi? Yang keliling ini bisa membangun demand gitu loh, Mas. Permintaan atas produk tersebut. Cuma tantangannya kalau keliling kan harus menarik ya, Mas ya. Bakul bakso kan ting 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 gitu kan. Atau pokoknya punya suara-suara untuk mengundang. Nah, kalau kita jadi pedagang keliling, kita juga harus punya es kreatif yang bagus, yang menarik gitu kan. Nah itu framework di situ. Jadi produknya apa, cocoknya dijual di mana, kemudian kontennya apa. Nah itu biasanya bikin cepet berhasil sih Mas. Tapi tadi tantangannya baik lagi, klien punya budget berapa. Kalau budgetnya agak gede itu bisa jalan bareng. Kalau enggak ya gede itu estimasi angkanya berapa Mas? Estimasi kalau cuma di 100 kok Mas, minimal bisa rutin iklan 100.000 per hari. Semua platform?
Iya minimal Meta dulu kalau yang produk baru. Ya 100 kalau Meta, kalau di aku sih 100.000 tuh minimal satu konten iklan sih. Iya benar, maksudnya tergantung jumlah produk juga. Iya betul. Ini katakanlah cuma satu ya. Ya aman lah. Aman gitu. Nanti kalau naik kan juga nambah ya budget iklannya, terus CS-nya juga bisa nambah kayak gitu. Berarti memang ya sebenarnya kita udah kayak menarik kesimpulannya. Aku juga sering kali ngomong bahwa ya mau bisnis online itu kan kalau yang ini ya aliran bukan yang bisnis pesugihan ya. Iya. Ya intinya di produknya. Iya. Iya kan. Nah kalau produknya bapuk ya mau digimanain ya susah ngangkat kan Mas ya. Susah. Ada nggak kasus yang kayak ownernya ini yang kerjasama dengan Mas William dan tim ini kayak super ngetat loh. Wah aku tuh bisa loh produknya itu jadi bagus. Produknya itu udah tak doain salah gitu. Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Soalnya kami nggak terima ya? Yang kayak gitu gitu. Ya kayak judi atau barang-barang yang dianggap mistis itu kami emang nggak terima gitu.